Imran Sudi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Jabagapur. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan di semester 3 yaitu mata kuliah basis data berdasarkan daftar pokok mata kuliah saya. Untuk mata kuliah basis data ini yaitu mahasiswa harus mengikuti mata kuliah sebelumnya yaitu struktur data, di mana setelah mahasiswa lulus mata kuliah struktur data baru bisa mengambil mata kuliah basis data. Adapun manfaat dari mata kuliah ini yang dapat diperoleh oleh mahasiswa adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengetahuan dasar sistem basis data, konsep analisis dan perancangan basis data, sehingga mahasiswa dapat melakukan analisis dan perancangan suatu kasus dengan sistem informasi dengannya dalam kehidupan sehari-hari dengan metodologi basis data secara konseptual, logik dan fisik. Kemudian mahasiswa dapat dengan mudah membangun perangkat lunak aplikasi sistem informasi dengan praktis dan profesional. Adapun deskripsi mata kuliah tersebut diantaranya pengenalan basis data, konsep basis data, data dictionary atau kamus data, basis data rasional, query bahasa formal untuk pengolahan dan proses data sebagai sumber informasi, data definition language sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dalam basis data, data manipulasi language sebagai suatu bahasa yang digunakan untuk manipulasi data dalam basis data dan proyek basis data sederhana. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu menguraikan pengertian basis data, menjelaskan fungsi basis data, menerapkan aplikasi basis data, menggunakan software database, dan membuat dan merancang basis data. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu 1. Menguraikan konsep basis data, 2. Menjelaskan konsep dasar entitas, relasi, dan atribut basis data, 3. Menjelaskan aljabar rasional dalam basis data, menerapkan pemodelan, dan 4. Menerapkan pemodelan data pada sebuah basis data, 5. Membuat dan merancang pemodelan DRT dalam penggunaan basis data, 6. Menerapkan normalisasi tabel database dalam basis data, 7. Menggunakan sistem development life cycle dalam perancangan basis data, 8. Menggunakan database management system dalam membuat perintah data definition language, 9. Menggunakan database management system dalam membuat perintah data manipulasi language, 10. Menjelaskan konsep kontrol konferensi dan merancang basis data untuk diimplementasikan dalam sebuah sistem informasi. Adapun materi dalam pembelajaran mata kuliah basis data ini berdasarkan kontrak mata kuliah tersebut. Yang pertama, 1. Yaitu pokok pembahasan dalam mata kuliah ini, 1. Pendahuluan dan kontrak kuliah. Pertemuan kedua yaitu konsep dasar basis data. Pertemuan yang ketiga, konsep dasar entitas, relasi, dan atribut. Untuk pertemuan keempat yaitu aljabar relasional. Pertemuan kelima, model data. Dan pertemuan keenam, pemodelan data IRD.
Juga pada pertemuan yang 7 masih pemodelan DRD. Kemudian pada pertemuan ke-8 yaitu membuat ujian tengah semester atau disebut dengan UTS. Setelah ujian pertengahan semester minggu ke-9, pertemuan yang ke-9 itu materinya normalisasi. Pertemuan yang ke-10 alur perjangan suatu basis data. Pertemuan yang ke-11 yaitu data definition language. Dan pertemuan yang ke-12 juga masih data language lanjutan. Pertemuan yang ke-13 data manipulation language atau DML. Pertemuan ke-14 itu konferensi kontrol. Pertemuan yang ke-15 implementasi dalam suatu sistem informasi yang berupa kasus-kasus. Dan pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester atau disebut dengan UAS. Strategi perkuliahan. Adapun strategi perkuliahan dalam hal ini untuk mencapai tujuan pemilihan ini, strategi pemilihan yang ditempuh adalah yang pertama, kuliah tatap muka secara klasikal. Kedua, penugasan menyusun dokumen, analisis dan perancangan basis data untuk studi kasus sistem informasi dengan menerapkan dan mendemonstrasikan perintah SQL pada studi kasus sistem informasi tersebut. Selanjutnya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu instalasi server Apache, MySQL, PHP admin dan aplikasi pendukung lainnya. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen analisis dan perancangan basis data pada studi kasus suatu sistem informasi dengan metodologi basis data secara konseptual, logika dan fisik. Dan yang terakhir yaitu implementasi perintah SQL pada studi kasus dalam sebuah sistem informasi. Kemudian untuk penilaian dan kriteria yang saya ambil, yang pertama aktivitas kuliah secara tatap muka dan tugas-tugas. Yang kedua, nilai akhir yang saya berikan, penilaian akhir yang saya nilai untuk seorang mahasiswa. Yang pertama ada tugas 35%, kemudian 15% untuk ujian tengah semester, 30% untuk UAS dan 20% untuk aktivitas lainnya. Demikian kontrak mata kuliah yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu pertemuan 5 berdasarkan kontrak mata kuliah kita pada minggu pertama, yaitu di minggu ke-5 materinya membuat dan merancang entity relationship data. Sebenarnya kita harus tahu apa yang maksud dengan DRT, data yang berbasis objek. Fungsi dari entity relationship diagram yaitu untuk membentuk model data sehingga hubungan antar data lebih mudah dipahami.
merancang dan membuat sebuah ERT. Yang pertama yaitu ada entitas, ya. Entitas. Kemudian yang kedua, gambar kedua ada atribut. Gambar yang ketiga yaitu relasi, ya, relasi. Relasi di sini hubungan yang menghubungkan ada tabel lain, ya. Kemudian bentuk dari relasi dalam basis data itu ada tiga, ya. Ada relasi one to one to many, dan many to many. Sedangkan simbol yang terakhir yaitu garis penghubung antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Nah, ini tentang secara teori, ya, menjelaskan demikian. Bagaimana kita membuat sebuah ERT? Berarti kita harus cari sebuah kasus nilai mahasiswa, ya, itu pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika S1, ya. Database nilai mahasiswa pada program studi teknik informatika ini kita Jabalapur. Ya, dalam kasus ini melibatkan beberapa entitas, ya. Pertama itu membuat entitas, ya. Entitas yang pertama yaitu adanya, ya. Yang ketiga itu entitas dosen dan entitas nilai. Dalam membuat sebuah kasus, ya, harus paham dulu analisis datanya, ya. Di entitas mahasiswa, ya, nanti yang tentunya entitas dosen dan entitas nilai, ya. Kita menentukan kardinalitas, ya, dapat berhubungan atau relasi dengan entitas lain. Dalam basis data terdapat tiga jenis kardinalitas. Yaitu yang pertama ada one to one, ada tiga. Kemudian kardinalitas nilai mahasiswa dapat dikenal kardinalitas mahasiswa dengan mata kuliah hubungannya one to many, ya. Kemudian kardinalitas dosen, ya. Seorang dosen bisa mengejar lebih dari satu mata kuliah. Artinya kardinalitas dosen dengan mata kuliah hubungannya one to many, ya. Kemudian mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa maka mendapatkan satu nilai, ya. Artinya kardinalitas mata kuliah dengan kardinalitas nilai hubungannya one to one, ya. Kemudian yang terakhir, ya, banyak mata kuliah yang dapat diajarkan oleh banyak dosen. Artinya kardinalitas mata kuliah berhubungan dengan kardinalitas dosen, ya. Kemudian ditentukan di atas, maka gambar di deskripsi diagram sebagai berikut. Nanti jelas ini, kan? Yang pertama ada entitas mahasiswa itu banyak. Seorang mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian mata kuliah dengan dosen, kemudian dosen dengan nilai, kemudian nilai dengan mahasiswa. Ya, ini sebuah ERT. Namun di sini belum kita menentukan atribut. Ya. Gambar ERT di atas, maka semuanya yaitu mengidentifikasi atribut. Atribut yang dimaksud di sini yaitu karakteristik dari objek, ya. Objek entitas itu sendiri. Atribut yang diidentifikasi juga harus dilengkapi dengan primary key, ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu tentang penggunaan kunci dalam sebuah tabel, ya.
yaitu dia sebagai entita tamu, ya, itu menghubungkan ke double layer. Primary key juga bisa, ya. Ada atribut, kemudian ada nama di sini nama mahasiswa, kemudian asal pendidikan, ya. Pada entitas mahasiswa, ya, entitas mata kuliah, yaitu atributnya di sini kita ambil 3 atribut, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Dia sebagai tamu di sini, tamu. Kemudian semester NIDN. Ini NIDN juga sebagai foreign key. Karena NIDN di sini nanti menghubungkan ke tabel. Berarti dosen memberikan atau menilai yang pertama adanya nilai absen, ada tugas, ada kuis, ada mid, dan nilai akhir semester disebut dengan UAS, ya. Ini atribut yang ada di setiap entitas, ya. Kemudian selanjutnya dari ERD diagram case nilai mahasiswa, ya, sebagai berikut. Di mana pada sebelumnya kita sudah tentukan entitas dalam sebuah tabel. Kita sudah menentukan atribut dalam sebuah entitas. Di sini jelas itu pada entitas mahasiswa, ya, ada NIM, nama, dan kode asal pendidikan, ya. Kemudian pada nilai pada entitas nilai atributnya, ya, ada NIM sampai dengan nilai UAS, ya. Kemudian pada program studi teknik informatika fakultas teknik, ya. Berarti kita sudah merancang sebuah ERD dengan kasus nilai mahasiswa, ya. Sambil di sini Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan pengamatan, yaitu teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, ya. Entity Relationship Diagram atau ERD terdiri dari entitas, relasi antar entitas, juga atribut. Cara membuat ERD yaitu mulai dari penentuan entitas, menentukan relasi, menentukan kardinalitas, primary key, foreign key, serta menentukan atributnya, ya. Menentukan entitas, ya. Kita ulang, ya. Ini entitas. Ini entitasnya, ya. Entitas, ya. Kemudian kita tentukan, ya, kardinalitas tabel lain, ya. Tabel di sini maksudnya entitas, ya. Kemudian baru kita tentukan atribut. Atributnya apa? Tapi atribut yang saya buat di sini, ya, ini tidak saya buat semua, ya kan? Nanti kan bisa kalau orang yang membuat ERD kasusnya lain, ya, itu kan bisa ditentukan sendiri, ya. Jadi saya rasa untuk membuat dan merancang entity relationship diagram sudah selesai, ya. Sebelum kita nanti lanjutkan ke praktikumnya, ya. Karena kita mata kuliah kita ada 3 SKS, ya. Kita 21. Sebelum kita lanjutkan ke praktikum, ya, menggunakan database MySQL, ya. Oke. Untuk merancang database nilai mahasiswa, ya.
pada dasarnya untuk merancang IRT kan kita hanya menggunakan 4 buah simbol, ya kan. Yang pertama tadi ada simbol entitas, ada atribut, relasi, dan garis penghubung, ya. Itu sama semua, ya. Nah, cuma yang apapun kasusnya, ya, cara menggambarkan sama semua. Jadi seperti contoh yang sudah kita bahas tadi, mulai dari penentuan entitas, ya kan, penentuan kardinalitas, dan penentuan atribut, ya. Nah, sehingga menjadikan sebuah IRT, ya. Jadi sama semua, ya. Nah, cuma yang beda hanya kan kasus, cara menggambarkan sama semua. Merancang, ya, dan membuat IRT itu kasusnya nilai database nilai mahasiswa pada program studi sains informatika, ya. Cukup sampai di sini, ya. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.